Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Merdeka Kawal Pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar, yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan, yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan di balik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tidak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya, Presiden berharap Indonesia berhenti mengimpor energi. Meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak.
PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa, Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, nanti kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, Siap. Berasnya sampai 1 tahun aman. Iya. Jadi udah, nggak ada masalah. Beras yang paling penting. Beras yang paling penting. Harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing.
Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.